Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya program KDM sudah mulai berjalan nih ya. Saya menemukan video yang baru diupload 6 hari yang lalu. Terlihat banyak bapak-bapak yang sudah divasektomi. Kabarnya di dalam video ini bapak-bapak tersebut juga mendapatkan amplop dari Pak Deddy Mulyadi karena telah divasektomi. Coba kita lihat dulu videonya ya. Dua anak itu lebih sehat. Pak KDM abdi kos di MOP atur nuhun amplopna bung hanjakan dirampas pemajikan. Saya nggak ngerti nih bahasanya ya. Cuman tadi ada yang dikatakan di dalam video ini hatur nun amplopna, itu terima kasih amplopnya gitu ya. Terima kasih amplop MOP Unian Besar. Jadi memang kelihatan di video ini ya mereka dapat amplop ya satu persatu gitu ya. Hidup berencana, hidup berencana. Pada bapak-bapak yang mau pelayanan MOP, pokoknya mah nggak sakit. Sakit ada dikit. Sakit sedikit lah, cuman laki-laki lah ya. Tapi kena dipakai, soalnya kan anu diiketan pengkar, jadi nu payuna kudu diseepkeun, kudu dikeluarkeun. 20 kali. Ini kena diseepkeun, ieu obatna. Ibu. Dikasih obat juga. Enggal damang deui, Pak. Mohon. Nah ini teh cowok-cowok bapak-bapak yang di sini itu adalah laki-laki yang gentle ya, yang setia sama istrinya, yang sayang sama istrinya, karena yang ikut serta ber-KB-nya itu bapak-bapaknya bukan ibu-ibunya, karena mereka ini sangat sayang sama istrinya ya. Jadi bapak-bapak ini yang maju menjadi peserta sektor KB-nya. Nah ini sukses nih. Jadi kenapa ya? Kenapa setiap orang keluar dari sini selalu tersenyum? Karena tidak merasakan apa-apa beliau ini. Tapi kalau misalkan keluar dari sini cemberut, nah baru ya. Ini senyum semua ya. Nah itu ya ciri. Ya banyak ya yang mau divasektomi ya, mungkin karena memang itu programnya Pak Deddy Mulyadi, orang yang divasektomi ya dapat bantuan lah gitu. Teman-teman, saya disclaimer dulu ya, saya bukan pembenci Pak Deddy Mulyadi, karena memang Pak Deddy Mulyadi ini kan tokoh politik, pasti ada musuh politiknya, ada pembencinya, ada yang menyukainya. Kalau saya bukan orang politik, saya hanya konten kreator edukasi. Jadi saya mendukung apapun yang baik dari Pak Deddy Mulyadi, tetapi ketika ada sesuatu yang tampak menyelisihi syariat agama Islam, maka ini wajib kita kritisi. Mengenai kebijakan Pak Deddy Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat pengambilan bansos, jelas ini melanggar syariat agama Islam. Bukan saya yang bilang ya, tapi memang sudah banyak ulama yang bersuara bahwa vasektomi itu terlarang dalam agama Islam. Saya akan tampilkan beberapa keterangan dari para ulama mengenai larangan vasektomi ini. Saya akan tampilkan ulama-ulama dari Salafi dan juga dari Aswaja biar jelas teman-teman ya. Yang pertama ini keterangan dari Ustadz Syafiq Reza Basalama. Coba kita simak videonya ya. Masya Allah jamaah. Ya, ini berkaitan dengan memutuskan memberhentikan kelahiran. Apa istilahnya vasektomi tadi ya? Seperti itu. Apakah boleh? Hukum asalnya nggak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Karena tujuan menikah adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diperbolehkan? Kalau darurat. Sesuatu yang haram itu boleh dilakukan ketika darurat. Maka tidak bisa dikatakan sama hukumnya satu orang dengan orang lain. Karena kondisi orang berbeda-beda. Ya jelas ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Reza Basalama bahwasanya hukum asalnya vasektomi itu haram. Ya, bisa saja diperbolehkan kalau ada unsur kedaruratan. Kita akan simak lagi penjelasan lainnya dari Ustadz Abdul Somad ini videonya. Coba kita lihat nih, kalau ini ulama Aswaja ya. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa?
karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah disteril, dia tak punya anak lagi, haram hukumnya steril. Kecuali satu, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat Ya, intinya sama ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq tadi, bahwasanya vasektomi atau steril bagi perempuan itu diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Selanjutnya kita akan simak lagi penjelasan dari Buya Yahya ini. Maaf Buya, mau bertanya. Diberitakan baru-baru ini Gubernur Jawa Barat akan mensyaratkan vasektomi bagi pria sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Rencana ini menurut beliau dilatar belakangi karena banyaknya penerima bantuan adalah orang-orang miskin yang anaknya banyak. Menurutnya, jika tidak siap menanggung biaya persalinan istri dan seterusnya, maka jangan menjadi orang tua. Sehingga vasektomi menjadi solusi agar bansos tepat sasaran. Bagaimana syariat menghukumi hal ini Buya? Kalau pemandulan tidak diperkenankan. Karena sudah punya anak 2 lalu dimandulkan. Oh, jangan dimandulkan. Kita tidak bisa menjamin anaknya. Jangan-jangan besok anaknya diambil ke surga duluan. Akhirnya nggak punya anak lagi, nyesel kan gara-gara mandulkan diri. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Yang ada adalah mengatur kehamilan dengan cara alat kontrasepsi yang sehat, mohon maaf, dengan cara azal dan seterusnya. Ada nanti kontrasepsi yang banyak, itu pun harus pilah-pilah. Baik, adapun vasektomi atau sistem pemandulan ini, tentunya ada di antara para medis sendiri kan juga berdebat, mohon maaf, para dokter. Tentu ini kami nukil daripada yang kami dengar daripada perkataan para dokter juga. Di antara dokter pun khilaf setelah itu di akhir-akhir ini. Apakah vasektomi nanti bisa dikembalikan sehingga mandulnya tidak selamanya? Pemandulannya dahulu dikatakan bahasanya vasektomi adalah pemandulan selama-lamanya. Jika benar itu pemandulan selama-lamanya, maka jelas tidak dibenarkan. Pemandulan selama-lamanya ya. Tapi kalau mengatur jarak kehamilan antara anak satu dengan anak kedua dengan cara-cara sesuai syariat agama Islam, ya itu diperbolehkan. Jadi vasektomi itu tidak bisa dijadikan solusi sebagai mengatur jarak kehamilan, teman-teman. Karena vasektomi itu dampaknya bisa mandul secara permanen, bisa dikembalikan lagi untuk tidak mandul, itu pun hanya sekian persen keberhasilannya. Jadi yang paling besar persentasenya ya mandul secara permanen. Vasektomi itu adalah pemotongan atau pengikatan saluran spermatonizanya, artinya jalur spermanya yang membuahkan itu, dan itu permanen. Dulu pernah dipresentasikan depan MUI terakhir 2012. Hanya 1 orang di Surabaya, karena memang dari 100%, 99% itu vasektomi itu berhasil. Ada 1% bisa dikembalikan. Dalam kerangka hukum Islam itu belum muhaqqaq namanya, belum bisa sepenuhnya bisa dikembalikan. Maka ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa pemandulan permanen itu hukumnya adalah haram. Jadi apakah karena bansos atau tidak bansos, itu adalah haram di dalam Islam. Yang boleh adalah mengatur jarak kelahiran. Jelas ya, vasektomi itu bukan solusi mengatur jarak kelahiran, karena vasektomi dampaknya kemandulan, teman-teman. Itu pun kalau mau dikembalikan lagi persentasenya kecil sekali dan biayanya mahal, bisa sampai 20 jutaan. Jelas ini bukan solusi bagi orang-orang miskin. Jadi bapak-bapak coba dipikir lagi yang memang mau vasektomi. Jangan hanya karena mengikuti sesuatu yang sedang viral. Wah, viral nih kebijakannya Pak Deddy Mulyadi, gubernur yang lagi naik daun, ikut dapat amplop, dapat bansos. Jangan seperti itu. Coba dipikirkan lagi dampaknya masa depan seperti apa, dan lagi pula itu terlarang dalam agama kita kalau tidak ada unsur kedaruratan.